Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo ya akan membahas satu tema yang saya kira ini penting sekali ya, yaitu tentang mengelola perguruan tinggi, memimpin perguruan tinggi agar perguruan tinggi ini atau kampus ini maju begitu. Ya, apakah itu mungkin Anda yang sekarang memimpin universitas, institut, misalnya akademi, sekolah tinggi, atau misalnya poli, misalnya ya, politeknik, poli kesehatan dan seterusnya. Nah, saya kira narasumber Profesor Imam ini sangat kompeten dan memiliki kapabilitas, kemudian juga sangat layak untuk berbicara masalah ini karena beliau memimpin perguruan tinggi ya, tepatnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim saat ini dengan kemajuan yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut, saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bertemu Prof untuk yang kesekian kali ya. Nah, pemirsa, jadi kita akan berbincang dengan beliau, menggali lebih jauh, lebih mendalam begitu, bagaimana dulu pengalaman beliau ketika memimpin kampus UIN, ya, pengalaman Prof. Imam, ya, yang awalnya itu, ini kebetulan kampus negeri, Prof, ya, kampus negeri, yang barangkali orang mungkin bilang, waduh, wajar Prof. Imam memimpin kampus negeri, kan dibiayai negara, ada anggaran dari negara. Kemudian juga kalau kampus negeri tidak kesulitan mencari mahasiswa, sebagaimana seperti kalau dibanding dengan kampus swasta atau PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, dialog kita ini tidak hanya bagaimana memimpin kampus negeri, Prof, atau memajukan kampus negeri, khususnya bagi pemirsa yang barangkali saat ini diberi amanah begitu, tapi juga kampus swasta ya, tidak hanya PTN tapi juga PTS, bagaimana agar maju. Nah, kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Profesor Imam, kemudian juga tips-tips, terus kemudian juga ide-ide gagasan tentunya ya, yang saya kira menarik begitu untuk disimak begitu. Nah, langsung saja Prof. Imam, bagaimana Prof agar kampus itu menjadi maju begitu? Panjenengan memimpin perguruan tinggi yang awalnya itu dulu kecil begitu sehingga menjadi besar seperti sekarang, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan tadi saya katakan ini kan kampus negeri, Bro. Itu kalau dibanding kampus swasta mungkin orang lebih sulit lagi begitu ketika harus menjadi pemimpin perguruan tinggi. Nah, monggo Prof untuk langsung mengeksplor begitu bagaimana menjadi pemimpin di perguruan tinggi agar perguruan tinggi atau kampusnya itu maju. Monggo Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tuh Mas Lutfi ya, bicara tentang kepemimpinan perguruan tinggi itu. Tapi sebetulnya pemimpin apa saja itu sama ya, atau paling tidak mirip sebetulnya. Bagaimana mengelola, bahwa bekerja di perguruan tinggi itu kan tidak boleh tidak bisa sendirian. Kan harus ada dosen, harus ada karyawan, dan juga ada mahasiswa kan. Semua terangkum di perguruan tinggi itu. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana semua orang yang terhimpun dalam perguruan tinggi itu mau bekerja secara maksimal, tulus dan ikhlas kan gitu. Nah, seringkali orang tatkala ngajak orang bekerja keras itu lalu dengan pendekatan-pendekatan peraturan, pendekatan penggajian, kan? Remunerasi sekarang, lalu yang lain-lain yang sifatnya kelihatan seperti itu. Padahal sebetulnya manusia itu apapun posisinya mau kerja keras kalau mereka itu merasa senang dengan posisinya masing-masing. Kalau mereka itu sudah senang, jangankan dibayar sedikit, tidak dibayar pun mau mereka itu. Karena itu dibikin aja itu mereka itu menjadi senang. Kalau mereka menjadi senang, mereka akan bekerja tanpa misalnya harus dikasih honorarium yang tinggi. Orang kalau sudah mau berjuang itu kan tahu kan yang diperjuangkan, maka mereka juga mau berkorban tuh. Saya itu belajar gitu ya dari misalnya para pejuang-pejuang dulu itu kan tidak ada honorarium ya, gajinya juga belum menentu, tapi kok bisa sampai mau mengorbankan
dirinya sampai mati pun bangga kan itu kan. Betul. Itu tentara. Nah, kalau pengalaman itu kita bawa ke kampus, bagaimana para dosen itu lalu merasa berjuang, dan berjuang itu harus berkorban, dan dia senang akan yang diperjuangkan. Iya. Dia akan bekerja keras pagi, siang, sore, malam. Bahkan sekarang ini kan bukan itu yang dikembangkan. Kadang-kadang pakai itu check lock ya, pakai fingerprint. Ya. Fingerprint itu dikira bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja. Padahal bukan, malah kadang-kadang menjadi nipu ya. Pagi-pagi datang, lalu setelah itu fingerprint, lalu setelah itu pulang, nanti sore datang lagi. Itu kan menjadi tipu menipu. Iya. Karena apa? Di situ dia ke kampus itu karena terpaksa. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana agar mereka itu lalu mau bekerja keras? Ya, gimana itu, Bro? Ya kita hargai. Akunya kita akui. Aku mereka kita akui. Bahwa aku ini seorang dosen yang hebat, gitu kan? Kalau dia sebagai dosen lalu menjadi merasa hebat kan senang dia. Rewardnya itu ya diakui itu kan? Yeah. Dengan mereka diakui sebagai seorang ilmuwan, dia kan lalu juga berusaha agar banyak orang juga mengakui sebagaimana yang diakui oleh Pak Rektor, kan gitu. Kan? Lalu diperlakukan secara adil, diperlakukan secara jujur, tahu apa yang diperjuangkan oleh kampus itu, lalu dia menjadi bagian dari kemajuan ini, dia mesti akan senang. Tidak usah digaji pun mereka juga akan datang dan akan kerja maksimal. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar mereka melakukan karya-karya yang bisa diakui oleh lingkungannya, termasuk oleh rektornya, oleh wakil rektornya, oleh dekannya, dibanggakan. Bahkan lalu juga agar dia bangga, lalu juga diomongkan bahwa ini seorang ini adalah profesor yang hebat, keahliannya bidang ini, diomongkan. Kalau perlu dijual ke kampus-kampus yang lain. Rektor ngomongkan, aku punya sekian profesor yang punya hebat seperti ini. Jadi menghargai tidak selalu dengan materi. Tidak selalu dari pengakuan. Akunya diakui. Oh iya. Mengakui akunya. Nah itu. Ya, ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Dengan bangga dia akan bukan lalu dia akan takut khawatir kalau dia dianggap tidak hebat lagi kan. Oh iya. Maka dengan dianggap hebat itulah. Itu sudah bayarannya kan. Jadi caranya saya seperti itu. Karena itu kan saya waktu itu kan juga tidak pernah itu ngabsen aja tidak pernah. Waktu jadi itu tidak suruh daftar hadir, silakanlah. Aku tidak perlu daftar hadir kan itu. Nah dengan begitu maka mereka malah justru dari pagi datang, pulangnya sore juga tidak saya urus, saya bilang. Bahkan kalau mereka itu misalnya terlihat capek, tak suruh pulang. Jadi kalau sudah kelihatan capek, dosen nggak suruh pulang. Untuk apa di sini? Tak bilang. Kalau capek sambil ya pulang, tidur, istirahat. Nanti tapi kalau gaji utuh. Nanti kalau sudah sehat kembali, segar kembali, datanglah ke kampus. Kan menjadi saya suruh pulang. Sebab di sini ini bukan tempatnya orang lelah, orang capek. Di sini tempatnya orang gembira. Jadi saya waktu itu dengan pendekatan kemanusiaan. Mereka saya gembirakan. Yang tidak punya laptop dulu kan saya belikan laptop semua. Seluruh dosen harus punya laptop. Gitu. Yang tidak punya daftar ke saya, tak belikan kan itu. Iya. Dosen dia harus tampil bagus, maka dosen tak belikan jas. Semua dosen harus punya jas, saya bilang gitu kan. Sehingga lalu menjadi gagah. Bahkan karyawan satpam saja tak belikan jas waktu itu. Tukang sapu tak belikan jas, jasnya sama dengan jasnya rektor waktu itu. Sehingga lalu menjadi senang. Itu kan setiap bulan misalnya juga gaji kan berbeda-beda. Tapi pada hari raya tunjangan, kalau saya mendapat tunjangan hari raya 1 juta, maka tukang sapu pun juga 1 juta. Sama. Sehingga setiap bulan kita beda, 1 kali dalam 1 tahun harus sama. Lah ini kan sebetulnya kan membangun kebersamaan. Kalau setiap bulan disamakan kan tidak mungkin. Tapi kalau hanya 1 tahun disamakan kan tidak apa-apa. Kan seperti itu. Itulah sebetulnya dalam konteks menggembirakan. Untuk agar mereka itu berpihak pada kampus, tidak cukup diomongi. Tidaklah kamu cintai kampus. Cinta itu tumbuh dari dalam kok. Bukan dari menyuruh. Masa cinta lalu disuruh? Cintailah, nggak bisa. Cintailah kampusmu. Nggak usah disuruh, tapi kalau dia diperlakukan secara bagus, eksistensinya, keberadaan, peran-perannya diakui, tanpa disuruh cinta sudah mencintai dengan sendirinya.
Seperti itu. Hanya memang orang mengatakan saya itu sukses ketika ikut memimpin UMM, ketika saya menyeruin. Padahal sebetulnya saya merasa belum sukses itu. Saya punya cita-cita besar sebetulnya waktu itu ketika saya jadi rektor. Perguruan tinggi itu isinya kan orang pintar-pintar kan. Minimal kan S2, bahkan juga S3 para profesor. Nah, kalau itu pinter kan harus ada bukti bahwa dia pinter kan gitu kan. Lah kalau dia kumpulan orang pinter kok masih lalu masih menjadi apa itu? Masih minta anggaran dari pemerintah sebanyak-banyaknya. Apa bedanya pinter dengan tidak pinter? Orang pinter kok masih minta kan itu pikiran saya waktu itu. Lalu juga untuk menambah uang dengan meningkatkan SPP kan gitu kan. Sebanyak-banyaknya kan bisa dapat uang. Loh, kalau hanya sekedar itu aja kan semua orang kan bisa. Maka saya kepingin waktu itu jadi rektor negeri yang tanpa ada APBN, tanpa ada anggaran dari pemerintah, tanpa harus ada SPP. Nah, lalu caranya gimana? Ya orang-orang pintar itu saya kelola untuk bisa mendapatkan uang setiap tahun misalnya 1 triliun. Kalau saya rektor itu bisa mencari setiap tahun uang 1 triliun tanpa ada APBN kan bisa, tanpa SPP kan bisa. Caranya gimana? Sebetulnya di Indonesia ini kalau mau berpikir sedikit saja, hanya sekedar mencari lembaga itu mencari uang 1 triliun gampang. Contoh misalnya ya, sampean tahu kita ini kan daerah agraris. Betul. Di daerah-daerah Lumajang Selatan, lalu Blitar Selatan, Tulungagung Selatan itu kan daerah gundul. Tanah-tanahnya kan tidak berfungsi. Jangan lupa tidak ada tanah, termasuk Trenggalek. Kampungnya Prof. Itu kan tidak menghasilkan apa-apa. Tanamannya kan tidak ada. Betul. Coba bagaimana tanah nganggur itu difungsikan, gitu kan? Padahal sebetulnya ada tumbuh-tumbuhan yang cocok untuk tanah yang seperti itu. Katakanlah misalnya, satu contoh ilustrasi betapa mudahnya, nanam sengon laut. Pohon sengon itu kalau usianya sudah 6 tahun, 7 tahun, itu bisa laku 2 juta. Sengon ya? Iya, sengon itu. Padahal 1 hektar. Sengon laut memang tanamannya di pinggir laut? Enggak, sengon laut yang untuk dibuat kayu itu. Tanaman kayu itu. Itu kalau usia 6 tahun, 7 tahun, itu bisa laku 2 juta, 2 juta setengah. 2 juta? Coba katakan itu bisa. Per batang itu, Bro? Per batang. Kalau kita punya 1 hektar, 1 hektar itu bisa 800 batang loh. Saya sudah pelajari. Kalau 800 kali 2 juta berapa? Berapa, Bro? Kan sudah 1,6 miliar kan? Gitu kan? 1,6 miliar 1 hektar. Kalau kita punya 1000, berapa itu kan? Ada 1 triliun. Kalau kita punya 10.000, itu kan berapa itu Pak? Kan bisa panen 12, 15, 16 triliun. Betul. Nah, dipanen secara bertahap. Setiap tahun bisa panen secara bertahap itu, sehingga tidak ditebang lama. Kalau kita punya 10.000 hektar ya. Dan kita di kampus itu ada ahli manajemennya, ahli akuntansinya, ada ahli pertaniannya, ada ahli macam-macam dikerahkan itu. Lalu mahasiswa bisa belajar di situ. Artinya dari hasil itu saja bisa kita menghasilkan uang 1 triliun setiap tahun. Coba sama itu. Padahal itu kalau 10.000 hektar. Persoalannya adalah modal. Nah sekarang modal kan banyak. Di bank-bank negara-negara Islam itu kita kan bisa itu kerjasama dengan mereka. Saya pernah mencoba itu. Dengan bagi hasil. Nah otomatis kita lalu juga harus komunikasi dengan perbankan. Ini atas nama institusi perguruan tinggi waktu itu, tentu kita mesti harus lewat 1 perizinan kan. Kita yakinkan Menteri Keuangan, kita meyakinkan Menteri Agama. Kalau kita punya program yang jelas, masuk lalu tidak disetujui. Karena ini kampus negeri. Karena kampus negeri sama dengan dulu ketika orang belum punya ma'had, saya kan membuat ma'had. Betul. Yang isinya 3.500 itu. Itu kan saya waktu itu kan juga tidak dapat biaya dari pemerintah. Saya kan mencari sendiri ketika itu. Kan waktu itu karena di kampus tahun 99 PTN lain belum punya sampai hari ini juga masih belum punya semua. Dan pemerintah tidak ada anggaran ke situ. Tidak ada anggaran waktu itu. Karena itu saya harus cari. Dan saya bisa membangun yang bisa nampung 3.500.
ada 2 masjid di kampus itu yang gede-gede itu, itu masa uang dari pemerintah? Tidak. Saya cari sendiri waktu itu. Ya orang mikir uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Uangnya harus cari. Makanya rektor itu harus pinter, harus tidak boleh hanya di kantor, di rumah. Gitu. Harus keluar. Kalau jaga kantor, masa rektor tugasnya jaga kantor? Apalagi kalau rajin fingerprint tidak perlu, Bro. Ya perlu. Jadi rektor itu harus dibedakan dengan kepala biro. Kalau kepala biro sehari-hari harus di kantor. Iya. Tapi kalau rektor itu harus menjalin komunikasi di mana-mana. Menjalin kerjasama bagaimana agar 1 tahun bisa menghasilkan uang 1 triliun. Kalau kita punya uang 1 triliun, untuk apa mahasiswa harus bayar? Kan tidak perlu. Anggaran 1 triliun setahun kan kurang dari 1 triliun. Paling 600-700 aja kalau mahasiswanya. Operasional udah cukup itu. Operasionalnya sudah cukup, termasuk menggaji dosen-dosen karena tidak perlu APBN. Mandiri. Perguruan tinggi itu harus mandiri. Itu salah satu contoh aja. Pakai menanam tanaman yang mungkin bisa dikembangkan di Malang Selatan, di Blitar Selatan. Melakukan itu? Dulu saya sudah mulai, bahkan saya sudah punya proposal. Waktu itu saya komunikasi dengan Bang Arad sih kan, tidak salah di Saudi Arabia itu. Arab Saudi. Waktu itu saya sudah diskusi dengan mereka, hanya memang waktu itu mereka tidak percaya sama saya. Tidak percaya itu bukan karena keuntungan kecil, hitung-hitungannya keuntungannya itu kok tidak masuk akal, terlalu besar waktu itu. Menurut mereka. Waktu itu saya bilang, kamu memang tidak akan percaya dengan saya karena negaramu tidak ada tanam-menanam seperti ini. Negaramu kan banyak pasir, banyak batu, tidak ada pohon-pohon. Ya, tempatnya kan ada pohon. Tandus. Waktu itu lalu dia bilang, aku percaya sebetulnya pada kamu itu, asalkan kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau orang Indonesia dengan cara menanam pohon aja hasilnya sudah sekian banyak, gitu kan? Dan nanam pohon itu kata Anda juga tidak sulit. Pertanyaan saya adalah, kenapa orang Indonesia kok miskin katanya? Oh gitu? Iya, mencari uang kayak begitu mudahnya orang Indonesia kok miskin. Jawaban ya memang belum dikerjakan ini. Coba nanti kalau itu dikerjakan, nyari uang di sana banyak. Ada tambang, berbagai macam jenis tambang. Ada misalnya itu penanam kayu, menanam padi, menanam macam-macam di sana ada. Hanya memang hal seperti ini belum ditumbuh kembangkan. Karena itulah saya akan membuktikan, saya akan membuktikan bahwa pimpinan perguruan tinggi bisa lewat cara yang mudah kayak ini, kerja sama Anda bisa mencari uang 1 tahun 1 triliun untuk membiayai pendidikan saya. Jawaban Prof tadi ketika kok masih miskin dengan si begitu kan bisa kaya, itu hanya itu aja tadi. Iya, kalau cari uang begitu mudah, kan? Kok negaramu rakyatnya masih miskin kan begitu. Tak bilang memang orang Indonesia itu perlu ada contoh. Gitu. Orang Indonesia itu tak bilang kalau dikasih ceramah gitu kan, dengarkan. Tapi untuk memulai susah. Diajak berpikir yang lalu harus seperti ini itu susah. Tapi orang Indonesia ini tak bilang punya kelebihan. Apa itu? Suka meniru gitu. Gitu. Orang Indonesia itu kan suka meniru. Pokoknya ada contoh. Pokoknya ada contoh. Kalau misalnya saya membuat maat kampus, yang lainan kampus, saya kampus itu tak rubah menjadi universitas, semua niru kabeh kan. Itu UIN setahun banyak yang punya mahat setelah UIN Malang punya itu. Banyak, sudah mulai banyak, tapi belum semua. Jadi saya tak bilang gitu, saya akan memberikan contoh. Saya ngajak bangsa saya itu lewat sebuah contoh, lewat kampus. Saya juga begitu, saya akan menjadi yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain perguruan tinggi negeri itu harus mendapatkan APBN sebanyak-banyaknya, menggantungkan keuangan pemerintah, harus selalu juga menarik SPP dari mahasiswa. Saya ingin bagaimana SPP tidak usah ditarik, bagaimana agar pemerintah juga tidak memberi ini. Saya akan bermodalkan akal yang kami miliki ini. Saya ajak para dosen ini dan juga para karyawan. Di samping kita selesai ini, kita punya kerja profesional untuk mencari uang. Sudah begitu. Dan baik, Prof, ada yang ini belum terlaksana karena saya waktu itu kan harus bangun gedung-gedung belum terlaksana pasarnya. Lalu saya juga harus membeli tanah waktu itu di Batu itu kan 100 hektar itu. Yang sekarang pasca sama kedokteran. Yang kedokteran yang di atas lagi, yang di Precet itu kan, di Batu, bukan yang di Pasta yang di Tahu saya, Bro. Tapi kan bangun kampus yang ada di Jalan Gajayana gitu selesai. Betul. Lalu bangun Pasar Sarjana, lalu beli tanah lagi kan 100 hektar. Yang di Precet. Ya, bahkan waktu itu saya punya rencana agar saya punya tanah 10.000 hektar. Saya ingin agar
UIN Malang ini ke depan membangun fakultas pertanian, peternakan, lalu kelautan. Tempatnya tidak di kota, tempatnya ya di pinggir laut sana. Itu sampai sekarang belum ada ini, yang pertanian, dulu waktu peternakan itu, ini, Prof. belum ada. Dulu mau saya ada fakultas pertanian, peternakan, kelautan. Kampusnya itu seluas 1.000 hektar. Sehingga lalu kelautan ya tempatnya di pinggir laut sana. Di sana ada di sana ada laboratorium, di sana ada perumahan dosen, ada perumahan mahasiswa belajar tentang kelautan di laut. Prof, ide ini bagus, Prof. Tapi kenapa tidak terrealisasi? Apakah karena panjenengan sudah tidak rektor lagi? Ya mungkin itu tadi, banyak orang yang tidak mau kangelan sebetulnya. Tidak mau kesulitan. Kesulitan. Lah ya. Itu dulu masih saya perintis. Makanya dulu saya pernah itu ada orang nawari tanah yang 1.000 hektar. Saya ingatnya panjangnya 14 km. Di mana, Prof? Di waktu itu di wilayah Blitar. Oh, Blitar. Panjangnya 14. Blitar Selatan, dekat pantai. Panjangnya 14 kilo, ya. Lebarnya 8 kilo. Luas sekali itu. Waktu itu sudah negosiasi hanya waktu itu tidak jadi terbeli karena pemiliknya itu konflik, nanti pembagiannya seperti apa. Oh gitu. Kami tidak ingin lalu terlibat di dalam konflik itu ada sengketa. Sampai lalu akhirnya masa jabatan saya habis. Tapi umpama itu saya teruskan, kalau lalu kampus peternakan, pertanian, kelautan, waktu belajar di sana. Jadi belajar peternakan di lingkungan peternakan, belajar pertanian di lingkungan pertanian, hanya di situ dilengkapi dengan laboratorium. Belajar kelautan, perikanan, di kelautan sana dilengkapi dengan laboratorium, di perpustakaan. Sekarang tidak, Prof, ya. Belajar pertanian tapi jauh dari sawah. Belajar peternakan di kota, tidak ada ternaknya. Peternakan di kota, sih pakai gambar itu. Lah ya, terus kemudian nanti ternak pun hewannya banyak yang mati. Bertani kemudian tanamannya tidak subur. Padahal sarjana magister dokter pertanian tidak pernah ke sawah. Ini menarik. Terus kemudian belajar laut, ikan, terus jauh dari laut nggak pernah belajar langsung, hanya teori. Jadi hanya tahu, tidak merasa. Saya belajar itu tidak sekedar cukup tahu, mengetahui, tetapi harus mau merasakan. Merasakan itu tidak bisa, rasa itu tidak bisa, itu ditularkan nggak bisa. Oh, tidak bisa. Orang menerangkan rasa itu tidak bisa. Rasa itu hanya diketahui tatkala kita mengalami. Seperti misalnya yang namanya sate Madura itu kan enak sekali katanya. Enak, Bro. Tapi orang Madura disuruh menjelaskan rasa sate Madura, apa bisa? Tidak akan bisa. Maka orang Madura, agar orang lain tahu sate Madura, ya disuruh ke Madura, pulang membawakan sate, disuruh makan. Baru nanti tahu rasa. Iya. Nah, dijelaskan aja nggak bisa. Begitu juga peternakan, pertanian, kan? Kenapa banyak lulusan pertanian, peternakan, lalu kelautan, lalu tidak menyenangi bidangnya itu? Karena mereka hanya berhasil menjadi tahu, belum berhasil merasakan. Betul. Kalau itu bisa merasakan, maka dia akan percaya diri, akan menyenangi peternakan, menyenangi pertanian, menyenangi kelautan, menyenangi rasa sebetulnya. Itulah mengapa Prof ingin waktu itu UIN memiliki jurusan fakultas yang memang langsung dekat pertanian, dekat laut, dekat hutan. Iya, karena itulah maka waktu itu di Jalan Gajayana itu adalah soft science, ilmu lunak ya. Seperti misalnya agama, ekonomi, psikologi di situ. Cukup di situ. Ya. Lalu teknologi, kedokteran itu di Batu. Iya. Tapi lalu ada lagi di kabupaten yang 1.000 hektar tadi pertanian, peternakan dan kelautan. Oh, kelautan. Nah, dari belajar ini maka para sarjana itu tidak saja tahu, tetapi juga mampu merasakan. Nah, ini yang belum ada. Jadi sebetulnya kalau orang katakan saya ini berhasil, sebetulnya masih banyak hal-hal yang belum saya raih sebetulnya, yang masih harus diperjuangkan oleh penerus-penerus saya ini. Hanya mungkin para penerus itu sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri, tidak bisa meneruskan apa yang telah saya katakan. Ya itu, Prof. Kadang sebuah ide gagasan kalau tidak langsung yang melaksanakan orang yang memiliki ide gagasan itu, orang lain belum tentu bisa melaksanakan. Artinya yang melanjutkan jenengan itu yaitu tidak bisa plek kecuali jenengan dilibatkan langsung barangkali. Itulah sebabnya yang saya katakan tidak hanya cukup tahu dan mengerti, tapi juga mampu merasakan.
Iya. Gitu kan, mampu merasakan. Dan saya hal seperti ini kan, saya ini kan orang kampung ya. Orang kampung itu kan mendefinisikan namanya sarjana itu kan orang yang mampu, orang yang mandiri kan begitu kan. Orang yang bisa menyelesaikan problem di bidang itu kan itu kan. Lalu saya kan berpikir, gimana saya memimpin perguruan tinggi bisa melahirkan seperti yang diomongkan oleh apa namanya yang dikehendaki oleh para masyarakat pedesaan itu. Bahkan ketika itu saya kan waktu itu kan pernah waktu memimpin kampus kan, saya pernah belajar misalnya di Jerman, di seluruh kampus-kampus di Jerman itu kan saya pernah lihat itu di Jerman ya. Bagaimana tentang apa namanya laboratoriumnya, bagaimana percakapannya, bagaimana aktivitas mahasiswa belajar di situ dari berbagai kampus di Jerman. Saya juga ke Inggris, saya Perancis, saya ke Belanda, saya juga Belgia. Iya, di Brussel itu. Jadi saya seperti itu dulu itulah yang melahirkan bekal-bekal saya dari desa. Bagaimana nanti kalau saya mendefinisikan perguruan tinggi itu seperti apa, di samping dengan pengalaman saya, di samping dengan saya melihat berbagai kampus, maka saya rumuskan perguruan tinggi Islam itu harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau orang belajar pertanian ya harus paham betul tentang pertanian dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pertanian. Jangan hanya teori. Jangan hanya teori. Sekarang orang Indonesia itu sebetulnya kan tidak jelas loh. Nggak jelas. Nggak jelas. Dia kan kalau belum ada yang arah kan, dia ngomong suamimu apa, suaminya jadi petani kan. Ibu bapak jadi apa, jadi petani. Nah ibu ke pasar apa, mau beli beras, mau beli lombok. Kan lucu. Istrinya seorang petani ke pasar beli lombok, beli beras, beli berambang. Mestinya ke pasar istrinya petani kan jual hasil pertanian. Kok malah beli? Ya kan? Ya. Kelautan juga begitu. Mestinya kan jual ikan. Yang peternakan kan jual ternak. Kok lalu malah beli ternak? Itu kan? Ini yang saya katakan ini perlu ada kampus-kampus yang bisa menyelesaikan membimbing kehidupan masyarakat ini. Menarik. Bisa membimbing kalau dia selain tahu dia pernah mengalami. Gitu kan? Karena itu kan seperti ini walaupun saya sudah pensiun. Saya kan sedih kalau lihat misalnya di masyarakat hanya sekedar bayar SPP saja, gitu kan? Itu tidak mampu. Apalagi sekarang misalnya pekerja-pekerja kasar seperti tukang batu, kuli batu, petani, sekedar bayar SPP aja kadang-kadang berat. Kenapa berat? Karena kalau penghasilannya satu hari hanya 150.000, itu kan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan. Untuk beli beras, untuk bayar listrik, untuk bayar pulsa, untuk bayar bahan bakar karena pakai ini apa namanya, pakai sepeda motor dulu kan pajak. Untuk biaya kuliah, sehingga untuk mereka tidak punya uang. Maka lalu saya juga ditanya, gimana Prof Imam untuk menyelesaikan ini, misalnya kepala sekolah di daerah pinggiran. Ya kalau ini mereka tidak punya uang, gitu kan, jangan ditarik SPP. Lalu kami hidup seperti apa? Ya kita mengajari anak-anak itu bagaimana belajar tapi sekaligus bisa menghasilkan uang. Caranya gimana? Coba anak-anak itu, setiap murid misalnya harus punya tong besar plastik itu, disuruh ngisi air, gitu kan? Lalu dikasih bibit lele. Satu tong itu bisa 500-600 ekor loh. Setiap hari sisa-sisa makanan dimasukkan di situ. Nanti 4 bulan lele itu sudah besar-besar. Kalau punya murid 100, gitu kan? Tong plastik gede itu loh. Saya kan punya. Saya buat tandon itu biasanya. Iya, saya itu menerangkan begitu karena saya sendiri kan ngalami. Iya, pemirsa di luar ini di banyak. Luar itu kan banyak. Itu kan caisi lele. Belum lagi tanaman itu. Belum lagi tanaman. Nah, 1 ton itu bisa muat 500 ekor lele. Nah, itu kan. Nanti 3 bulan 4 bulan sudah panen. Kalau kita punya murid 400, punya murid 100 saja lah. Ya sekolah itu punya murid 100 saja. Setiap anak disuruh untuk pelihara lele 500 ekor sampai 600 ekor dengan cara ditong itu. Yang efektif kan? Efektif. Maka ketika 4 bulan yang akan datang, 3 bulan 4 bulan yang akan datang panen. Kalau punya 500 ekor, yang 200 diberikan ibunya, yang 300 dikumpulkan di sekolah, disetorkan kepala sekolah, 300 kali 100 berapa? Kan sudah 30.000 ekor. 30.000 ekor itu kalau dijual kan sudah melebihi
kumulasi SPP anak-anak. Lebih. Kan mudah sebetulnya hidup ini. Nah, agar saya bisa menjelaskan seperti itu, sama tahu sendiri, saya kan punya tong-tong itu yang saya coba. Dan percobaan itu kalau saya bisa, orang tua, anak-anak kan bisa. Iya. Nah, kalau itu bisa, kebisaan itu, kemampuannya itu disuruh mempraktekkan. Iya. Berlatih hidup gitu kan, mandiri, percaya diri bahwa hidup itu tidak susah, nanam lele kayak begini aja bisa hidup, sekaligus sekolahnya sudah mendapatkan bantuan dari hasil anak-anak ini. Memang perlu contoh, Prof. Orang Indonesia itu kelebihannya, Prof, gampang meniru. Susah dia berpikir kan gitu ya. Tapi meniru mudah. Tapi mudah meniru. Makanya berikan contoh-contoh saja. Iya. Contoh-contoh saja. Ini kan sederhana. Tadi kan saya kan berpikir untuk kampus. Betul. Yang saya tanyakan, saya bilang bahwa saya bercita-cita setiap tahun bisa mendapatkan penghasilan 1 triliun dengan usaha-usaha kerjasama memanfaatkan tanah-tanah yang kosong itu kan. Iya. Itu kan luar biasa. Lalu kalau ini tadi kan sampai menanyakan bagaimana kalau anak-anak SD, anak-anak MI, bagaimana agar mereka itu tidak terbebani. Gara-gara kehidupan orang tua juga sudah begitu susah. Sudah pas-pasan. Orang itu, sampai tahu ya, saya pernah ke Blitar. Iya. Ada orang, namanya saya masih ingat Pak Mahmudi di daerah Kunir sana itu. Oh iya. Tanya Pak Mahmudi kok punya masjid yang begitu besar kayak begini, lalu ada pondoknya, katanya membiayai bapak sendiri. Bapak kehidupannya pakai apa? Pekerjaannya apa? Dia bilang, saya ini kan tidak pernah sekolah, karena itu saya tidak punya pekerjaan-pekerjaan yang hebat-hebat itu. Iya. Saya yang memanfaatkan pengetahuan yang saya miliki. Lalu bapak kerjanya apa? Saya karena saya yang hanya pelihara bebek, saya pelihara bebek. Pelihara bebek kok bisa membuat pondok masjid besar? Bebek sampai berapa? Bebek saya katanya kalau dihitung lebih dari 1 juta, gitu Pak. Orang desa kalau bebeknya lebih dari 1 juta setiap hari bertelur 700.000 sampai 800.000, coba bayangkan. Ya kan? Karena itu sebetulnya hidup itu mudah. Padahal itu nggak pernah kuliah peternakan juga. Tidak pernah kuliah peternakan bisa punya bebek 1 juta. Yang kuliah peternakan belum tentu. Itu lalu ada juga dulu yang ayam, dia pula dia pensiunan. Ya. Ketika pensiun itu pasti kebutuhan hidup tidak tercukupi. Pensiun apa ini, Bro? Guru. Oh, guru. Bang sebelum pensiun saja itu apa namanya? Sudah pas-pasan. Sudah pas-pasan. Padahal anaknya kan perlu biaya sekolah, kuliah kan. Iya. Maka dia bingung. Akhirnya dia mikir, bisa saya itu apa keterampilan saya? Pelihara ayam. Maka uang pensiunnya itu diberikan untuk bahan-bahan kandang ayam, bibit ayam, makan ayam, itu kan? Iya. Nah, lalu keluarganya, istri dan anak-anaknya, pokoknya sehari-hari tidak ajak konsentrasi ngurus ayam, sehingga kehidupannya itu, hidupnya, matinya, istirahatnya, semua untuk ayam. Akhirnya dari ayam ini, akhirnya dengan diurus bagus, ayamnya dari berkembang banyak. Iya. Akhirnya berkembang banyak, bukannya nyanyi itu aja. Telurnya, hasil ayam itu bisa dipakai untuk membiayai ternak ayam lagi. Ini ayam kampung atau ayam petelur? Ayam kampung. Oh, kampung. Setelah ayamnya sudah banyak ini, ayamnya itu aja untuk ini. Jadi kami untuk ayam, ayam untuk ayam, ayam untuk saya. Kan begitu kan? Oh, gitu. Teorinya begitu kan. Ayamnya juga lebih dari 1 juta ya Pak. Tapi sekarang orangnya sudah wafat. Nah, karena itulah maka menurut saya cara-cara seperti ini perlu dibagi-bagi. Iya. Perlu dibagi-bagi kepada masyarakat. Makanya dialog ini penting. Sehingga hidup itu sebetulnya menyenangkan. Tidak menyenangkan itu karena gelap. Tidak punya alternatif caranya mencari uang, caranya untuk membangun komunikasi, kan gelap. Iya. Tapi kalau seperti ini ada contoh-contoh ini kan mudah. Hanya kadang-kadang mencontoh itu tidak sabar, makanya kan di Quran itu kan wasta'inu bisobri wassalah, kan begitu kan? Dengan sabar dan sholat kan itu. Hanya dua itu. Sabar kerja keras, sholat itu menyambung komunikasi dengan Allah kan itu. Iya. Agar doa-doanya, usahanya dikabulkan kan begitu sebetulnya. Tapi banyak orang yang tidak sabar, Bro.
sulit. Ya itu persoalan. Nah, karena itu kepemimpinan tadi kembali ke kepemimpinan, Bro. Kepemimpinan kampus sesungguhnya bagaimana para dosen, para karyawan, para mahasiswa melakukan peran-perannya sebagai maksimal. Sebagai pemimpin lalu apa caranya? Pemimpin sebetulnya hanya menunjukkan arah, ayolah kita ke sana. Kan begitu kan? Iya, betul. Lalu bagaimana karena mengerjakan banyak orang, lalu mereka jelas peran-peran apa yang dilakukan, visinya tadi ya. Masalah ya. Nah, pemimpin itu juga perlu menggerakkan orang. Tatkala pemimpin itu ada satu hal yang penting sekali itu. Apa itu, Bro? Harus pintar. Oh, pintar. Pintar apa cerdas, Bro? Pintar dan cerdas. Tapi jangan minteri orang. Oh gitu. Pemimpin itu harus pintar. Perhatikan pemirsa ini. Pemimpin itu harus pintar, tapi jangan sekali-kali minteri orang. Iya. Sebab orang yang dipinteri oleh pemimpin, maka dia akan marah. Dan kalau marah maka sudah tidak produktif lagi. Karena itu saya katakan kunci pemimpin adalah harus pintar tapi tidak boleh minteri orang. Dan kalau minteri marah nanti jatuh, Bro. Jatuh, semua itu jatuh. Kan begitu. Dan menyakitkan jatuh itu. Karena itu harus jujur, harus sabar, harus bekerja dan berjuang, harus punya visi ke depan. Nah, itu lalu semua itu dianggap sebagai masyarakat yang dipimpinnya, kan begitu.